Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari bahasan video kemarin. Kalau video kemarin kita membahas line dan teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas circle center point dan teman-temannya ini juga. Di sini ada banyak teman-temannya. Di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8, tapi di sini menunya di sini ada banyak sub menu lagi. Contohnya ini ada 4 sub menu, kemudian ini ada 1 2 3 4 5 6 7 sub menu. Jadi banyak sekali yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Tapi sebelum kita lanjutkan untuk pembahasan kali ini, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video. Baik, lanjutkan. Untuk circle center point, berarti kita membuat sebuah lingkaran yang dimulai dari center point terlebih dahulu. Saya contohkan seperti ini. Center pointnya kita taruh di origin, kemudian kita klikkan di sini. Yang pertama kita bahas yang manual terlebih dahulu. Kita klikkan sembarang, kemudian kita bisa inputkan radiusnya, semisal radius 50, perhatikan diameter 100, atau kita inputkan diameternya juga bisa, yaitu diameter 150 sebagai contoh. Tanpa menyentuh ini juga bisa kita inputkan dengan kita klikkan D di keyboard, D, kemudian kita inputkan diameternya 200 misalnya itu. Kemudian kita juga bisa pakai tangent, semisal saya delete terlebih dahulu. Di sini kita butuhnya line, kemudian kita offset sejauh 50. Kemudian kita pakai circle center point dengan metode tangent. Yang pertama kita pilih titiknya, kemudian dia akan otomatis ke garis ini apabila teman-teman arahkan. Nah, di sini radiusnya sudah terkunci, yaitu sebesar ukuran dari sini. Oke, baik seperti itu. Kemudian teman-teman juga bisa reselect center pointnya, kita gantikan ke sini, endpoint di sini. Kita gantikan, bisa kan? Kemudian kita juga bisa create surface tentunya, langsung dari menu circle center point ini. Oke, baik. Terus kemudian selanjutnya ada arch 3 point. Di sini kita membuat sebuah setengah lingkaran atau seperempat lingkaran atau yang lainnya menggunakan 3 titik 1 2 3. Di sini radiusnya secara otomatis, titiknya bisa kita tentukan juga, semisal kita punya 3 titik ini, line 1 2 3 sebagai contoh. Titik pertama di endpoint ini, dan endpoint ini. Jadi terbuatlah sebuah setengah lingkaran atau seperempat lingkaran lah ini. Oke, baik. Di sini juga ada tangent juga. Kalau tangent itu seperti ini. Kalau tidak bisa berarti seperti ini. 1 2 3. 1 2 3. Ternyata seperti itu, teman-teman. Jadi di sini tangent. Di sini radiusnya sudah otomatis terbentuk. Jadi dari ketiga garis ini kalau tangent. Kemudian kalau automatically determine z depth, ini sudah saya bahas di kesempatan video line point. Jadi sama untuk semua perintah ketika ada automatically determine z depth ini. Terus kemudian saya lanjutkan untuk arch tangent. Di sini ada arch tangent ya. Semisal kita punya line, kita hapus dulu ini. Kita punya line di sini. Kita ke pandangan top dulu. Kemudian kita bikin arch tangent. Di sini saya ke yang menu yang paling atas dulu, arch one entity. Kita klik di align ini, kemudian kita pilih bisa di endpoint seperti ini contohnya.
kemudian bisa lagi di midpoint. Jadi titik kedua yang kita pilih itu sebagai ujung dari kuadran di sini. Terus kemudian kita bisa pilih ini, atau pilih ini, atau pilih ini. Sebagai contoh, saya pilih ini aja, deck. Seperti itu. Jadi akan terbentuk dari ujung kuadran di sini sampai ujung kuadran yang di sudut 90 derajat ini. Baik, jadi titik kedua itu berupa center point dari ini. Misalnya kita bikin line lah, kemudian kita bikin point di center point ini lah. Center pointnya ini segaris lurus dengan titik yang kedua kita select tadi. Baik, seperti itu. Kemudian di sini saya bikin garis di sini sama bikin garis di sini. Kemudian saya mau bikin sebuah setengah lingkaran ya, atau seperempat lingkarannya dari tangent ini kemudian ke titik ini. Saya gunakan arcs 1 point. Saya pilih titik ini sebagai tangent, kemudian saya pilih titik ini sebagai ujungnya. Kemudian saya pilih ini, atau pilih ini, atau pilih ini, tapi saya pilih ini aja. Kemudian kita bisa atur radiusnya berapa, radius 10 misalnya, radius 20 misalnya, seperti itu teman-teman. Kita juga bisa lock, unlock. Kita juga bisa adjust menggunakan scroll. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada apa lagi nih? Ada art centerland. Di sini prinsipnya itu hampir sama seperti arts one entity, cuma di sini butuh land, bukan butuh point. Misal art centerland, yang pertama kita pilih ini, kemudian yang kedua kita pilih landnya tegak lurus. Di sini dia akan berfungsi sebagai centerland atau titik centerland dari lingkaran ini. Kita pilih yang ini ya. Di sini tepat di ujung kuadran jadinya. Baik, seperti itu cara buatnya. Kalau kita bandingkan dengan ini tadi, sebenarnya hampir sama. Yang arts one entity, cuma di sini kita hanya butuh poinnya, misal middle di sini. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Kemudian di sini ada arts dynamic. Jadi kalau arts dynamic itu kita membuat sebuah circle, tapi terserah posisinya, bisa bebas. Jadi berdasarkan endpoint ini ke endpoint ini juga bisa, berdasarkan midpoint ini ke endpoint ini juga bisa. Saya contohkan ya, midpoint M, kemudian ke endpoint di sini bisa juga. Jadi lebih fleksibel kalau dynamic itu. Saya contohkan dari midpoint ini ke midpoint ini, middle ke middle di sini, seperti itu ya. Jadi lebih fleksibel kalau arts dynamic itu. Kemudian di sini arts tree entity. Jadi semisal saya punya persegi di sini, saya mau bikin radius dari sini ya, dari sini ketika titik ini 1, 2, 3, saya pakainya arts tree entity 1, 2, 3 atau 1, 2, 3 urutannya. Jadi 1, 2, 3 sesuai dengan posisi kuadrannya, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 2 dan 3 di sini. Kemudian ada lagi nih circle tree entity. Jadi bedanya dari ini sama ini sama ini, yaitu kalau ini cuma setengah lingkaran atau seperempat lingkaran, kalau ini lingkaran penuh. Saya contohkan 1, 2, 3 di lingkaran penuh. Saya coba del. Kemudian saya contohkan circle tree entities 1,
1 2 3, dia circle-nya penuh. Kemudian ada lagi apa nih, add to entity, itu 1 2 sudah bisa membuat radius atau seperempat lingkaran dengan radius yang bisa kita tentukan. Kita kecilkan semisal 15, bisa juga, atau kita besarkan 50, bisa juga di sini. Tapi di sini melebihi dari garis yang di sini. Baik, itu tadi ada 1 2 3 4 5 6 7, tambah ini, kemudian tambah ini, jadi ada 9 fitur yang sudah kita bahas. Pada kesempatan kali ini saya rasa cukupkan sampai di sini dulu untuk circle at point sama arcs endpoint, arcs polar endpoint. Kita bahas di kesempatan berikutnya teman-teman. Di sini masih ada banyak banget ini. Nantikan aja videonya yang selanjutnya ya. Di sini ada banyak banget nih kegunaannya. Baik, video ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.